Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua diskusi kita hari ini yang berjudul One Reason Women Don't Make It to the C-Suite, berdasarkan artikel dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2008. Tapi dari kita pembicaraan tadi, ternyata reasonnya bisa jadi banyak, bukan hanya one reason gitu ya. Kalau di artikel ini one reasonnya timing, Betty mengungkapkan ada 3 reason juga dari aspek yang lain yang bisa membuat hal ini terjadi. Dan ini penting buat Anda, karena para CEO mungkin punya anak perempuan yang ingin Anda buat jadi CEO juga, ataupun istri Anda juga wanita karir, atau Anda ingin wanita di samping Anda ataupun anak Anda itu sebenarnya memang Anda juga tidak inginkan menjadi CEO, lebih baik jadi ibu rumah tangga misalnya. Kita akan diskusikan. Oke, Betty, tadi dari 3 faktor tersebut, sosial, organisasi, dan individual. Coba kita gali satu-satu ya. Mungkin kita mulai dari yang paling kecil dulu, individu. Menurut Betty, seringkali wanita itu cita-citanya nggak tinggi, ya, duduk di belakang, submisif. Itu karena memang sifatnya, ya, karena memang brainnya demikian, memang sifatnya wanita, naturally memang seperti itu, atau karena apa, Bet? Satu, mungkin cara dibesarkan ya. Umumnya kita dibesarkan dengan bahwa laki-laki itu pemimpin keluarga, dia adalah nanti bekerja, ya. Sementara wanita adalah dibesarkan sebagai pendamping dari pria dan ibu rumah tangga, ya. Jadi kita kebiasaan sebagai pendukung, bukan orang yang di depan. Dan kebiasaan itu bukan hanya di Indonesia ya, bukan di seluruh dunia ya, Indonesia, bahkan itu dunia. dari pelajaran-pelajaran agama juga diajarinnya seperti itu gitu ya. Dari dulu Adam dan Hawa, Hawa diciptakan dari tulang rusuk sehingga jadi pendamping aja gitu kan. Ya, jadi tapi itu bukannya tidak bisa diatasi ya. Jadi itu bisa diatasi, dan kita pengalaman saya pribadi ya, saya salah satu yang menyebabkan tadinya waktu saya pertama kali masuk di IBM, saya juga nggak punya cita-cita tinggi. Saya ingin cita-cita saya hanya ingin sebaik yang lainnya. Tidak ada cita-cita bahwa saya ingin jadi CEO dari IBM Indonesia. Jadi itu nggak ada. Happen to you juga ya? Happen to me. Tetapi kemudian saya punya mentor ya, yang memberikan motivasi. Mentornya laki atau perempuan? Mentornya laki-laki. Mentornya laki-laki. Dan dia yang motivasi bahwa sebetulnya saya itu punya kemampuan gitu ya, dan kemudian dia membimbing saya untuk punya suatu tujuan dari karir. Apa sih yang kamu ingin capai 3 tahun dari sekarang? Kemudian ternyata itu sangat. Tapi pada saat itu udah married atau belum? Oh, sudah menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Jadi dari situ memang sangat powerful sekali. Jadi saran saya kepada para wanita yang ingin mencapai posisi puncak ya, Anda mesti berusaha untuk mencari mentor ya. Dan mentor itu bisa membangunkan motivasi, dan bisa membantu kita untuk mendapatkan visibilitas dan bisa naik ke posisi yang tinggi ya, dan bisa memberikan masukan kepada kita. Apa sih hal-hal yang sudah bagus, apa hal-hal yang masih belum bagus. Ya. Tapi bukankah nanti mentor ini juga akan mendapatkan hambatan dalam segi sosial, dalam arti kata suaminya akan cemburu nih, siapa nih mentornya, kok begitu punya pengaruh begitu besar terhadap istri saya gitu kan? Ya enggak juga lah, mentor kan biasanya kita nggak ketemu. Kalau suami kan ketemu setiap hari, kalau mentor justru kan karena setiap hari ketemu bisa bosen. Oh gitu ya. Kalau mentor kan hanya kadang-kadang aja, artinya dia ada pada saat kita membutuhkan masukan ya. Dan mentor itu memang suami juga bisa jadi mentor. Suami saya juga mentor saya ya. Tapi kalau khusus di organisasi itu, dia tahu sebetulnya di organisasi ini misalnya siapa sih yang mengambil keputusan. Lalu kalau Anda mau naik ke posisi seperti CEO, sebetulnya penugasan-penugasan apa yang Anda perlu ambil gitu kan. Dia memberikan nasihat-nasihat seperti itu, termasuk misalnya dari segi skill set saya mana yang masih kurang, lalu bagaimana cara menambal kekurangan itu. Itu fungsinya mentor. Tapi ada lucunya juga, di antara sekian nasihat itu ada satu nasihat dari mentor saya yang saya tidak penuhi. Apa tuh? Dia bilang, Betty,
kamu itu mungil sekali. Jadi kayaknya kesannya itu, dia bilang mesti naik paling tidak 5 kilo katanya. Waduh, saya bilang nanti kalau udah naik 5 kilo, kebablasan. Karir naik, dicerai suami. Tidak sedrastis itu, tetapi apa namanya, karirnya naik, tetapi mungkin saya lebih suka lebih langsing dibandingkan kalau saya mesti naik 5 kilo ya. Jadi tapi memang terasa gitu ya. Kalau waktu saya pertama kali naik ke posisi presiden direktur ya, saya itu pergi ke kliennya itu orang Jepang. Kebetulan kita membicarakan deal yang sangat besar gitu ya. Apalagi Jepang sangat ini maskulin kan? Ya. Jadi waktu saya masuk, dia itu lihat saya itu dari ujung kaki bawah sampai ke atas. Bener nih, udah perempuan, mungil, apa kayaknya cantik lagi gitu. Cantiknya nggak disebut, nggak, dalam hatinya itu ini udah perempuan mungil lagi ya, kayaknya kok nggak meyakinkan gitu ya. Dan mungkin kalau saya lebih gemuk gitu itu mungkin akan memberikan kesan yang lebih berbobot gitu kayaknya. Sama, laki dan perempuan sama. Jadi kalau laki-laki kurus yang jadi CEO juga kurang berwibawa dibandingkan yang gemuk. Jadi gemuk tidak baik untuk kesehatan, tapi baik untuk posisi. Iya, kelihatannya kayaknya wah subur nih. Lebih mantap gitu ya. Tapi bagusnya at least kita tahu gitu ya bahwa saya punya handicap gitu ya, bahwa badan saya kecil, penampilan saya mungkin tidak berwibawa gitu, penampilan secara fisik, tetapi itu bisa ditangani dengan pakaian ya, misalnya pakaiannya lebih formal, pakaiannya lebih menunjukkan posisi gitu ya, supaya kacamata ya, kacamata membantu kan. Kacamatanya memang matanya bermasalah. Ya, tapi itu jadi bukannya saya bilang ada hambatan, bukannya tidak bisa diatasi, bisa diatasi dengan cara penampilan yang lain ya. Ya, cara penampilan yang lain. Kemudian ada mentor yang bisa melihat Anda kalau kita melihat diri kita sendiri seringkali suka ada yang lewat gitu ya. Tapi kalau orang lain menilai kita bisa jadi lebih lengkap. Oke. Nah, sekarang dari individu kita lihat bahwa sebelumnya Betty juga seperti yang lain, tapi kemudian you dapat mentor sehingga secara individual you feel that you can be different than the others gitu ya. Itu yang salah satu faktor yang membuat Betty bisa move up ke the highest ladder di IBM Indonesia. Tapi after individual kan you meet with other people, ya kan? Tadi ketemu mentor, then you have to bisa menyampaikannya kepada suami Anda, karena Betty memandang dari wanita, saya memandang dari laki-laki. Seorang laki-laki itu tidak gitu suka kalau wanita, kalau istrinya itu terlalu dipengaruhi oleh laki-laki lain gitu kan. Nah, kemudian juga then you as a wife juga punya kewajiban di dalam keluarga yang memang sudah digariskan secara cultural tradisi bahwa ibu itu yang take care rumah, suami itu yang mencari uang, mencari nafkah ya. Kemudian kalaupun apapun yang terjadi sama anak-anak, yang paling bertanggung jawab nomor satu adalah ibunya, gitu. Nah, how can you deal with that? Maksudnya, then when you work, ya pasti waktu kan sangat terbatas ya. Tentunya berarti waktu untuk anak Anda juga berkurang. Apakah secara sosial bagaimana Anda mengatasinya gitu loh, terhadap suami Anda, terhadap ibu Anda, terhadap mertua Anda? Mertua biasanya lebih menuntut dibandingkan suami Anda. Ya. Sejujurnya saya dalam hal itu saya sangat beruntung. Jadi suami saya itu datang dari keluarga di mana ibunya juga berpendidikan yang sangat tinggi dan biasa sebelumnya dia juga berkarir gitu ya. Dan suami saya mengenal saya sejak kita baru sama-sama masuk perguruan tinggi ya. Jadi dia tahu sekali bahwa saya itu sangat aktif ya. Jadi kita berdua sebetulnya mempunyai pandangan yang sama bahwa karir itu penting juga ya. Jadi pada saat kita membangun rumah tangga, kita memang mempertimbangkan itu. Jadi kalau misalnya istrinya Betty, suaminya Betty nggak seperti itu, better not to marry him lah gitu ya. Saya pikir kalau saya bisa sampaikan nasihat kepada para wanita yang belum menikah dan ingin berkarir sampai posisi puncak,
pilih suami yang betul. Kuncinya suami ya dari awal ya? Enggak. Tapi jadi suami sangat menunjang ya. Satu, suami saya sangat mempunyai pandangan yang liberal, progresif ya. Jadi dia melihat bahwa karir buat wanita sama pentingnya dengan karir buat pria gitu ya. Jadi dia sangat menunjang karir saya dan dia menjadi bagian dari solusi. Jadi artinya kapan kita punya anak, kemudian bagaimana kita membesarkan anak, bagaimana kita membagi tugas antara saya dan dia, itu mempertimbangkan bahwa kita berdua harus sama-sama sukses dari segi dalam keluarga dan dalam karir. Jadi kadang-kadang perempuan kebanyakan dihadapkan pada pilihan karir atau keluarga, family, gitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut Betty dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, perbincangan kita hangat ya, karena yang hadir di sini adalah Betty, seorang wanita ya yang telah berhasil melampaui halangan-halangan wanita pada umumnya dan berhasil menjadi CEO dari IBM Indonesia. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya, tetapi buat Anda yang ingin berpartisipasi, SMS ke 0896 kali 788, Anda bisa bertanya, berkomentar, ataupun memberikan pendapat tentang topik ini maupun program CEO Reference. Kita akan lanjutkan ke dalam segmen ketiga.